Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih bisa berkumpul di sini, kita masih bisa melaksanakan kajian walaupun hanya via online, tapi mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi keberkahan dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan indahnya Islam ini. Oke teman-teman, seperti biasa di kajiannya Yuk Ngaji, kajian kanan Yuk Ngaji kali ini jadwalnya agak sedikit berpindah. Yang biasanya hari Kamis, tetapi hari ini adalah hari Rabu. Ya, dan insya Allah ini merupakan episode terakhir untuk sebelum Ramadan ya. Nanti mungkin akan dilaksanakan lagi setelah Lebaran. Seperti itu. Nah teman-teman, kajian kita pada sore hari ini temanya adalah Don't Be Sad, Ramadan is coming. Nah seperti kita ketahui bahwa negara kita ini, bahkan dunia sedang mengalami wabah bencana pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga memunculkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tapi mudah-mudahan nanti ketika Ramadan akan segera berakhir. Nah tentunya hal seperti ini teman-teman membuat kita jadi yang biasanya kita sering kumpul-kumpul dengan teman-teman, bisa sholat berjamaah, sekarang pergerakan kita ini dibatasi. Dan tentu hal ini membuat kita semakin bosan di rumah, membuat kita mungkin ada yang stres dan depresi karena pekerjaan kita juga banyak yang berkurang. Nah, tetapi jangan sedih teman-teman, karena insya Allah Ramadan sebentar lagi datang, dan Ramadan insya Allah akan menjadi sebuah bagi hati kita yang tadinya mungkin kita stres, yang tadinya berharap agar menjadi terobati dengan datangnya Ramadan ini. Kenapa sih kita harus berbahagia? Kenapa kita jangan bersedih hati ketika Ramadan ini datang? Insya Allah semuanya akan dijelaskan oleh Ustadz Dr. Sagiran ya. Oleh karena itu langsung saja pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat Yuk Ngaji Jogja, dimanapun antum semua berada saat ini ya, tentu semuanya dengan kondisinya masing-masing. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kalaupun ada yang dianugerahi sakit ya, mudah-mudahan Allah bersihkan dengan penyakit itu dosa-dosa kita, ibaratnya api yang membersihkan karat dari besi, begitu kata hadis. Baik, temanya cukup menggelitik ya. Don't be sad ya. Ramadan is coming. Ya. Emang baru kali ini ya datangnya Ramadan harus sedih begini? Hah? Baik. Ramadan is Ramadan. Ya. Dari dulu Ramadan ya begini. Bagaimana hadis-hadis bicara itu, bagaimana Allah menerangkan di ayat-ayatnya, sama. Nggak ada bedanya. Kalau bicara Ramadan pasti yang dibaca surah Al-Baqarah ayat 183. Dari dulu juga begitu, semuanya juga sudah hafal. Tetapi demi tabarok ya, kita dapat barokahnya dengan ayat Quran. Mari kita baca ayat itu. Silahkan ikhwah buka Qurannya, atau yang di rumah mungkin mushafnya, siapa tahu mushafnya udah sekian lama juga nggak dibuka. Ayo, atau sekarang udah terbiasa pakai gadget ya, silahkan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kaum-kaum terdahulu juga telah diwajibkan, ya. Dan esensi, makna, kemudian tujuan dari syariat puasa itu la'allakum tattaqun. La'alla itu bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan di Indonesia nggak cukup satu kata, karena itu doa, itu harapan, tapi itu juga kepastian. Ini ya jarang-jarang kita memahami sampai sedetail itu gitu. Maka berlaku rumus, siapa yang menyambut Ramadan dengan sukacita kemudian menjalaninya dengan baik, pasti hasilnya meningkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari situ ikhwah fillah, sahabat Yuk Ngaji Jogja, ayo, dari mana kita harus bersedih? Ya Ustaz, tapi kan kondisinya begini. Nah, ayo kita bahas sekarang. Karena apa? Karena saya takut nih. Saya takut. Apa yang menjadikan kita itu senang dengan Ramadan yang kemarin gitu, yang kemarin-kemarin? Jangan-jangan salah kita. Maaf loh ya ini kaum muda terutama. Seneng nggak Ramadan? Seneng. Kenapa seneng? Ini jualan kolak katanya ada. Jadi apa? Baju baru. Atau jualan apa? Atau dapat apa? Atau ikut apa? Atau jadi rupanya ada yang salah di kita ini. Ya, yang biasanya ya ada kesenangan baru, maaf. Jangankan yang sampai ya bisnis baru katakanlah. Janganlah yang itu. Yang sekedar maaf tontonan. Waduh, mungkin sahabat pernah mendengar atau melihat sebuah tayangan dari seorang artis ya, komedian gitu. Yang dia biasa tayang di acara-acara Ramadan. Yang kemudian dia cerita setelah dia nggak lagi tayang di situ. Saya mendengar miris juga. Dia membawakan acara menjelang sahur dengan begitu rupa. Orang semua katanya terhibur, jaga malam, menghidupkan malam Ramadan. Tapi dia cerita, Ramadan dia, sampai pernah dia mengatakan, saya sendiri nggak sahur. Saya sendiri nggak puasa, astagfirullahaladzim. Nah, ayo. Jadi don't be sad. Ramadan is coming. Dan Ramadan tahun ini istimewa. Yakni kita harus introspeksi. Jangan-jangan Ramadan yang lalu ada yang belum benar. Ada yang harus dibetulkan. Ada yang harus dikoreksi. Sehingga Ramadan tahun inilah yang kita betul-betul harus. Begitu? Mungkin disambung atau kalau mau ada interaktif silahkan. Iya, Ustaz, tentang ini Ustaz, yang tadi kan kita harus berbahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Ya. Nah, situ ada yang mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan ya kita memang harus berbahagia. Ya. Barang siapa yang berbahagia ketika Ramadan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya itu tidak akan masuk ke dalam neraka, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, tetapi ternyata saya baca-baca juga katanya itu adalah sanad hadisnya nggak jelas katanya. Nah, seperti apa kita menanggapi hadis seperti itu? Ya, baik. Memang banyak cerita-cerita Israiliyat namanya. Jadi ya kabar-kabar yang wow gitu.
Tapi kita harus hati-hati untuk menerima kabar itu, apalagi untuk mendalilkan sikap dan perbuatan kita terhadap ya kabar-kabar seperti itu. Begini saja, dalil-dalil yang sahih yang sudah sangat masyhur itu banyak sekali, dan kita mendasarkan terhadap yang masyhur, yang sahih itu sudah lebih dari cukup. Ya, contoh sekarang saya akan sebut. Hadis menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi kata-katanya pakai shoma ramadhana. Jadi harus menjalankan siyam di bulan Ramadan. Dan hadis itu mirip dengan satunya yang mengatakan maqama ramadhana. Jadi qama artinya berdiri, artinya sholat malam di bulan Ramadan. Nah, jadi kayaknya dua hal ini yang paling masyhur akan datangnya bulan Ramadan, yakni puasa dan sholat malam atau sholat tarawih. Dan jaminannya apa? Ghufira lahu, diampunkan dosa-dosa baginya, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah berlalu ya pada dirinya dari kesalahan-kesalahannya. Sekarang siapa sih orang yang punya dosa, punya kesalahan, ya, kemudian diampuni dosa-dosanya total gitu? Siapa sih? Yang nggak mau. Iya. Atau kalau ditanya lagi, siapa sih orang kita yang nggak punya dosa begitu? Nah, jadi betul-betul nih, datangnya Ramadan itu sangat menggembirakan. Kalau bahasa mahasiswa ada pemutihan gitu ya. Yang kemarin remedi terus diluluskan gitu. Diskon besar. Nah, diskon. Atau bahasa sekarang juga kita dengar narapidana di itu. Ya, jadi apapun kondisinya, kita tetap berbahagia menyambut Ramadan itu, dan tidak berkurang sama sekali keberkahannya dari sisi apapun. Maka betul-betul nggak ada alasan untuk sedih. Gitu. Saya menunggu ini, kalau ada interaktif, saya menunggu orang yang mau protes. Pokoknya saya tetap mau sedih. Iya, mungkin terkait ini, terkait kondisi saat ini yang sedang pandemi ini. Iya. Penyakit virus corona ini. Iya. Mungkin kan ada himbauan jangan ada perkumpulan seperti itu. Iya. Mungkin ya kita juga yang tadinya mau sholat taraweh, Iya. jamaah, Iya. kita jadi was-was juga gitu. Iya. Ya, oke, ini muncul satu nih. Oh, kan seneng Ustaz, biasanya kan jamaah rame-rame. Sebentar. Yang bikin seneng rame-ramenya apa jamaahnya? Apa lah, kan? Karena kemudian sholatnya kita, khusyuknya kita, zikirnya, doanya itu tidak akan berkurang. Baik kita lakukan di rumah sendiri dengan keluarga atau di luar, dengan nggak akan berkurang. Nah, sekarang ayo kita teliti. Sekali lagi, yang bikin kita itu kemarin-kemarin itu senang itu mananya gitu loh. Suasananya. Nah, makanya hati-hati. Kita diingatkan ini dengan suasana ini, kita semua diingatkan. Saya ya ada postingan yang menggelitik juga gitu. Seseorang yang saling berbantah-bantah dengan orang lain gitu. Ya, dalam hal ini adalah berbantahan ya karena
efek dari itu, efek dari pandemi gitu. Ya bagaimana mau berbantahan? Semuanya sama-sama mengalami gitu. Jadi sekarang kalau ada katakanlah semua orang yang terkena hal yang sama, buat apa saling mengeluh gitu loh? Buat apa saling mengeluh sekarang? Ya contoh yang ada di postingan itu mungkin cuman gurauan ya. Seorang sesama ustadz lah katakanlah, kan komunitas saya. Ustadz itu yang dulu ini nggak suka sama cadar, sekarang semua orang pakai masker katanya, ya kan? Dibales, situ kan nggak suka kalau habis sholat salaman, ya kan? Sekarang malah menjauh gitu. Terus dibales lagi, situ yang suka tahlilan dapat berkat katanya. Jadi ya itu gurauan. Tetapi ayolah kita maknai bahwa apa gunanya kita saling mengeluh, saling no. Sudah, mari kita cari hikmah. Karena yakin saya segala sesuatu itu tidak bakalan terjadi kecuali tahta masyiatil khaliq namanya, atas kehendak Sang Maha Pencipta. Pasti itu. Nah, tugas kita hanya apa? Hanya kemudian mensikapi dengan benar sesuai syar'i, kemudian mencari hikmah di balik itu dengan syar'i juga, dan pada gilirannya kita akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Ingat hadis ajaba li amril muslim. Yang namanya muslim itu ajib. Karena apa? Karena apapun yang terjadi mesti seneng, mesti baik. Ya, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tanda baiknya apa? Tanda baiknya bersyukur. Karena kesenangan itu menjadi nggak ada nilai buat dia kalau tidak kemudian membuat seseorang itu bersyukur. Nah, pun kebalikannya, kalau mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, terus bersabar, itu tanda baiknya. Jadi bersyukur itu sama baiknya dengan bersabar. Sesuatu yang menyenangkan tidak akan menjadi suatu kebaikan bagi seorang muslim kalau tidak dibarengi dengan syukurnya. Tetapi hal yang tidak menyenangkan pun tetap akan menjadi kebaikan kalau ada bersabar yang mengikutinya. Saya mungkin ya, ini pengalaman dari pasien saya, karena saya seorang dokter. Mungkin teman-teman sahabat sekalian nggak pernah membayangkan bagaimana seorang ibu mendapati anak yang dia lahirkan itu cacat bawaan. Kemudian setelah cacat dia nggak normal, dia sakit-sakitan seumur hidupnya. Coba. Dan saya mengalami, dalam arti saya menyaksikan sang ibu ini. Saya betul-betul netes air mata menyaksikan ibu ini. Ya, nanti kalau ada waktu saya mau cerita bagaimana kalimat-kalimat yang keluar dari si ibu ini menyayat hati saya betul. Seakan-akan kan buat saya kan penderitaan gitu. Tapi ternyata si ibu itu kalimat demi kalimatnya itu Masya Allah. Ini kebaikan yang saya atau mungkin juga banyak dari teman saya belum tentu bisa mendapatkan kebaikan seperti yang didapatkan oleh si ibu ini. Gitu. Ayo. Nah, caranya untuk menanamkan itu gimana, Tan? Supaya kita bisa, kalau dapat hal yang tidak menyenangkan, mungkin kita harus bersabar, terus
Kalau dapat yang menyenangkan kita harus bersyukur. Oke. Saya akan menyampaikan apa yang barusan saya tulis. Mungkin di medsos masih ada karena baru saja diupload. Saya sebagai dokter membuat tafsiran COVID-19 ini menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-teman tahu surat Al-Baqarah itu diberi nama Al-Baqarah karena ada ayat yang bunyinya Al-Baqarah. Di halaman berapa? Ayo buka. Ya. Jadi nanti dibuka di juz 1 pertengahan ya. Di halaman 10, 11 itu cerita Nabi Musa tentang sapi betina. Di Ali Imran, di An-Nisa, semuanya selalu kita ketemu. Bahkan ada surat yang diberi nama sesuai dengan kata yang pertama. Contoh apa? Al-Qari'ah, ya kan? Al-Haqqah, ya kan? Tapi Al-Ikhlas di mana kata ikhlasnya? Nggak ada. Lah iya nggak ada. Ayo kita cari. Ternyata di surat ini nggak akan ketemu karena memang tidak ada kata Al-Ikhlas. Tetapi ayat yang pertama itu adalah mengajarkan kepada semua kita orang Islam untuk kembali bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi mengesakan Allah itulah sebetulnya puncak keikhlasan. Semua orang muslim bahkan orang non muslim yang dia mengenal kata ikhlas. Karena seluruh manusia yang punya akal waras itu pasti butuh Tuhan. Artinya dipikir-pikir misalnya orang zaman dulu namanya politeisme, filosof apa, tetap akan kemudian mencari namanya causa prima, betul? Sebab dari segala sebab. Apa itu? Tuhan. Nah, rupanya kita ini masih sangat kurang atau masih lumayan jauh dari menduduki posisi hati, sikap, perasaan dan perilaku ikhlas. Sekarang ini biar gampang dah dicerna. Teman-teman semua ya punya status akun punya. Ada yang nggak punya? Saya kok nggak yakin kalau ada yang nggak punya. Sekarang saya tanya deh, seneng mana banyak jempoler dan liker dengan yang sedikit? Hah? Senang yang banyak. Seneng yang banyak. Oke. Ya nggak salah, tetapi kita ngaji, baca Quran, siapa yang mencatat? Malaikat. Siapa yang membalasi? Allah. Saya tanya sekarang, berapa kali mengupdate status, berapa kali memaintain akun agar liker itu makin banyak, dibandingkan berapa kali kita mencatatkan ke malaikat, kita mencari balasan Allah. Wes, jawab sudah. Jadi ayo, ikhlasnya itu di mana? Gitu loh. Saya pernah, Ustaz, maaf ya, ini panitia agak sedih banget kayaknya. Loh, kenapa emang? Ini yang datang yang ngaji dikit katanya. Alhamdulillah saya waktu itu diuji.
Padahal perjalanannya jauh dari Jogja ke Semarang. Saya jawab begitu sampai di tempat, Masya Allah, ini nggak dikit kok. Saya bilang, Ustadz, iya, ini dikit banget namanya. Dan saya memang kali itu saya punya majelis taklim yang Masya Allah. Tapi alhamdulillah perasaan saya tidak berbeda. Saya bersyukur banget, ya Allah, saya terima kasih dikasih perasaan kayak gini gitu loh. Ya namanya ustaz, namanya taklim gitu kan, yo seneng kalau yang udah tahu, ya kan? Oke. Ikhlas. Al-ikhlas itu ada di situ. Qul huwallahu ahad. Makanya saya di COVID-19 ini, di pandemi ini, saya betul-betul ini semuanya diuji. Kalau ibarat tensi gitu, semuanya diukur tingkat, bukan tekanan darahnya tapi tekanan ikhlasnya itu. Ya, semua orang mungkin maaf yang selama ini punya penghasilan apa berapa gitu. Siapa tahu selama ini penghasilan yang apa dan berapa itu belum cukup disyukuri, belum cukup disadari bahwa itu dari Allah. Itu loh. Jadi tolonglah jangan lagi-lagi jangan mengeluh. Lagi-lagi jangan menyalah-nyalahkan atau jangan. Ayo. Ya Allah. Ternyata selama ini saya mendapatkan ini dari mana pun itu tidak disadari. Boro-boro disyukuri, boro-boro kemudian dipakai untuk meningkatkan ketaatan dia, meningkatkan istilah saya rekening bank akhiratnya dan seterusnya. Oke. Ayo, apalagi? Nah, buat teman-teman sebelumnya nanti apabila ada pertanyaan boleh langsung dikirim aja via DM Instagram Yuk Ngaji Jogja. Nanti insya Allah akan langsung disampaikan pada beliau pertanyaannya. Masya Allah. Nah, ini terkait nanti ketika bulan puasa kan? Ya. Itu kan ada yang mengatakan bahwa jangan sampai puasa kita itu cuman menahan lapar dan haus saja. Nah, kira-kira ciri-ciri puasa kita itu diterima itu seperti apa, Tad? Ya. Baik. Itu hadisnya nyata, jelas ya. Jadi al-ju' wal atos ya. Lapar dan haus. Jadi kam min shaimin ya. Kata-kata hadisnya itu begitu. Berapa banyak orang yang berpuasa ya, tetapi dia hanya mendapatkan al-ju' wal atos, lapar dan haus. Nah, kalau ditanya terus apa cirinya? Hadis yang lain bunyinya man lam yada qaula zur wal amalu bih. Ya, siapa yang tidak mau meninggalkan omongan dusta, omongan sia-sia, ya, omongan palsu, bahkan dia terus-terusan melakukan itu. Nabi ngancam loh, falaisa lillahi hajah, ya, maka Allah pun nggak butuh sama dia, ya, ayyada'a min ta'amihi wa syarabihi. Dia sudah meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh. Ini kalau dalam bahasa Arab awalan man, kemudian di tengah ada fa, itu namanya ini syarat, ini jawab. Jadi ini sebab akibat. Jadi orang yang masih begini, maka
hati-hati itu. Jadi yang namanya puasa memang terjemahan simpelnya ya meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari mulai terbit fajar sampai tenggelam terbenam matahari. Tetapi ingat, yang namanya puasa dengan pahala yang sempurna harus termasuk yang tadi. Ya, kita harus meninggalkan hal-hal yang akan menghapus pahala tadi. Omong jorok, ya, omong jelek, sumpah palsu, ya, omong kosong, bahkan saling ini, ya. Itu. Jadi tolong betul, ini lagi-lagi kesempatan, mumpung pandemi, mumpung lockdown, mumpung work from home, atau apalagi isolasi mandiri, mumpung itu semua kita manfaatkan, justru menjadikan Ramadan kita lebih berkualitas. Apa cirinya kalau Ramadan kita berhasil? Nah, cirinya adalah Allah memberi taufik kepada kita. Taufik itu apa ya artinya taufik itu? Orang sering dengar, mungkin ada yang namanya taufik juga. Tapi saya akan memberi terjemahan yang lebih aplikatif. Jadi begini, kalau ada orang diberitahu ada pengajian, terus dia senang ikut, nah itu taufik. Kalau ada orang diberitahu sahabatnya perlu dibantu, terus dia pengen bantu, itu taufik. Jadi sahabat sekalian, ingat ya, yang namanya rezeki itu justru termasuk hal-hal yang tidak nampak seperti itu. Itu yang namanya taufik. Nah, saya ingat di tahun-tahun berapa ya? Ya mungkin sekarang masih ada. Tahun-tahun saya kuliah itu ya. Zaman itu belum banyak akhwat pakai hijab, belum banyak. Wah, kalau ada yang pakai hijab dibully. Wah, semacam-macam. Sekarang sudah hijab udah biasa gitu. Tapi begini yang mau saya ceritakan. Ada kawan yang dia itu habis-habisan menjelek-jelekkan orang yang berhijab. Ya. Tetapi ada kawan lain yang sangat kepengen dia berhijab. Tetapi orang tuanya itu melarang. Dan waktu itu tragis itu. Orang tuanya itu ya saya mikir juga, ya mungkin karena belum. Kamu nanti kalau pakai jilbab terus foto ijazah kan gitu waktu itu. Foto ijazah kamu berjilbab itu tidak laku untuk cari kerja kan itu. Nah, saya menyaksikan taufik itu, keinginan untuk berbuat baik itu dimunculkan dari Allah loh. Buktinya apa? Ada orang yang tidak punya keinginan, bahkan menjelek-jelekkan tadi dulu. Coba lihat. Nah, kalau teman-teman kaum muda pengennya infak itu banyak apa sedikit? Jadi kalau ada kotak berjalan di depannya itu, nah yang mau diambil itu yang warna merah, apa biru, apa hijau, abu-abu. Nah kan, ini taufik. Ini taufik, ya, taufik. Ayolah teman-teman, main-main ya, main-main. Maksud saya gini, ada orang misalnya lah, parkiran dah, parkir kan biasanya abu-abu ya, ngasih abu-abu. Ayo main-main, kasih yang agak coklat dikit ya, nah. Aduh, mas, maaf ya, nggak ada kembaliannya nih, orangnya bingung sekali, bingung. Aduh, gimana ya? Pak, sebentar. Sini kalau nggak ada, ambil ya yang coklat. Diganti yang merah. Jeger. Lu mas ini gimana sih? Kasih ya, assalamualaikum. Lihat reaksinya.
Oke. Sekali-sekali main-main. Gitu. Nah, jadi ayolah kebaikan ini kita permudah untuk terjadi di sekitar kita. Oke. Berarti Taufik tadi kita harus menyambutnya dengan tindakan langsung ya. Karena terkadang saya sendiri gitu sering misalnya pas lagi jalan melihat ada ibu-ibu atau apa yang gelandangan kayak gitu. Hati saya tuh benar-benar tersentuh gitu. Cuman tersentuh aja. Cuman nggak ada aksi secara langsungnya kayak gitu. Ya, ayolah, makanya saya bilang sekali-sekali main-main. Kan boleh toh? Main-main yang baik kan boleh. Ya, saya cerita begini, ya alhamdulillah saya juga sering mengalami dan saya juga Masya Allah itu lakukan ya tentu sekemampuan Anda ya, kalau perlu ya apa ya istilahnya itu gini loh, gini, saya punya sahabat, kalau sahabat yang mengikuti ini pernah ketemu orangnya, namanya Mas Mono ya, Agus Pramono, yang punya ayam bakar, banyak outlet di Jakarta terutama. Dia punya semboyan, sedekah itu gak ikhlas gak apa-apa. Mesti kaget toh. Maksudnya gimana? Iya, yang penting itu banyak dan terus-terusan gitu. Jadi jangan cuman apa tadi, iba. Iya, tersentuh. Jangan cuman tersentuh. Iya, dilanjutkan gitu. Ya, tapi nah, kita suka tergodanya itu di situ. Saya ngasih banyak tapi nggak ikhlas gimana ya? Nah, gitu kan. Saya ngasih, nah, itu ingat itu. Ya, itu gurau tapi dalam rangka tadi itu. Ya, sesuatu itu harus dilatih. Ikhlaskan tetap urusan kita sama Allah. Tapi jangan kita kemudian menghakimi diri sendiri atau orang lain. Paham? Allah itu paling nggak ikhlas. Loh. Atau kita sendiri, wah daripada saya ngasih banyak tapi nggak ikhlas, loh gimana? Jangan. Jadi perbuatan baik itu harus ya mungkin pertama dipaksa, nggak apa-apa. Ya, jangan dipaksa lah. Kan kalau nggak ikhlas, loh bukan gitu. Seperti kita punya anak, sekarang saya punya cucu, tarik ke masjid. Aku nggak mau, ayolah ke masjid lah. Terpaksa. Nanti kan terus ya bisa, terus biasa, terus budaya. Gitu. Terpaksa, bisa, biasa, budaya. Gitu. Ya. Oke. Apa lagi? Silahkan. Ini terkait apa? Ini kan sekarang corona tadi. Ya. Tadi banyak orang-orang yang mungkin kehilangan apa ya, pekerjaannya. Nah, jadi seolah-olah wah rezekinya memang berkurang kayak gitu. Nah, untuk menghadapi apa ya, mengartikan rezeki itu seperti apa? Baik. Ya. Terima kasih. Ini juga ya jangankan mungkin yang mengeluh begitu. Ya saya sendiri. Ya. Kalau teman-teman tahu pekerjaan seorang dokter atau sebuah rumah sakit itu berbanding lurus dengan jumlah pasien. Oke. Saya kasih tahu, saat ini hampir semua rumah sakit pasiennya menurun sampai 50%-nya. Bahkan ada yang berhenti beroperasi. Kalau kemudian rezeki itu diartikan sebagai banyaknya, katakanlah cash flow, uang masuk dan seterusnya. Tapi ya jangan begitu. Jangan begitu. Mari kita maknai bahwa rezeki dari Allah itu
segala apapun itu berupa karunia. Itu harus kita maknai rezeki. Ya sekarang bagaimana? Katakanlah yang awal-awal kemarin, kami sempat mengalami betul itu. Pasien datang, kita tidak punya alat pelindung diri yang cukup, jelas-jelas gejala COVID gitu. Wah, kalau kita berani melakukan pertolongan tanpa alat pelindung diri yang cukup, na'udzubillah min dzalik, sudah banyak terjadi. Kemudian dokter tenaga medis juga tertular. Kita entah apapun motivasinya untuk tetap bekerja, kemudian yang terjadi adalah fatal begitu. Oh, bagaimana? Sama dengan teman-teman yang katakanlah saat ini memaksa untuk enggak urusan lah, mati ya udah misalnya. Ya gimana? Enggak benar itu. Oke, jadi dari situ kita sudah harus tahu bagaimana bersikap yang benar. Kalau kemudian to the point, kembali ke laptop gitu ya, ini loh faktanya kan saya nggak lagi punya pendapatan ini. Ya sekarang tinggal kita pikirkan saja. Wong jelas-jelas katakanlah yang mau jualan, wong nggak ada yang beli. Gimana? Yang mau buka apa? Wong nggak ada yang datang. Nah, berarti kita harus berpikir dengan cara yang berbeda. Oh, kalau begitu, karena rezeki dalam bentuk uang saya itu berkurang, berarti pembelanjaan saya, pengeluaran saya yang juga dalam bentuk uang harus saya kurangi. Ya tinggal kita bermain di situ. Emang mau disikapi seperti apa? Jadi semua pihak ya harus kemudian membuat adjustment, penyesuaian. Saya juga banyak yang mengeluh, Ustaz, saya ini peternak ayam, sehari telurnya sekian kilo, sekian kuintal. Ini tukang roti udah nggak ngambil. Ya, yang tukang roti juga sama, Ustadz, saya ini tukang roti, biasanya sehari pesanan sekian, ini nggak ada yang pesan, terus saya harus ngapain? Lah yang event organizer yang biasa pesen sama, coba. Ya ayo kita harus berputar, semuanya harus bikin adjustment. Itu berhenti mengeluh, cari solusi. Ya, semuanya mengalami hal yang sama. Nah, siapa tahu justru akan ketemu kolaborasi yang cantik, yang menarik, yang sebenarnya inilah cara bertahan dalam kondisi pandemi yang semacam ini. Ayo, ada lagi, silahkan. Ya, ini kembali ke bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Tentang puasa, pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Jadi jenis pekerjaan yang seperti apa sih yang boleh orang tersebut nggak berpuasa gitu? Ada nggak? Ya, kalau dari ayatnya di surah Al-Baqarah lanjutannya tadi kan di 185-nya ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya. Yutiqunahu. Dia tidak mampu. Ya. Tidak mampu di sini terjemahan yang paling umum kan sakit atau bepergian. Tetapi kemudian di luar yang sakit atau bepergian memang ada orang tua
jompo, ya, yang renta istilahnya, atau orang yang bekerja keras yang pekerjaannya itu betul-betul akan terganggu. Kalau dia tetap berpuasa karena misalnya, mohon maaf, yang menggunakan tenaga otot gitu ya, kalau betul karena itu kemudian terganggu, ya silahkan. Dan lagi-lagi hanya dia dan Allah yang tahu. Kalaupun itu terjadi, saya punya saran begini. Beberapa imam, beberapa ulama zaman dulu, ya, itu justru dia mementingkan puasanya dan mengganti apa-apa yang dia bilang harus kerja itu di luar Ramadan. Bisa sebelumnya, artinya pada waktu sebelum Ramadan itu boleh dibilang kerjanya 2 kali lipat entah gimana gitu. Terus nanti masuk Ramadan itu kerjanya ambil yang ringan-ringan gitu. Atau setelah Ramadan, saya sekarang mau ambil yang ringan-ringan deh biar kuat puasa. Nanti yang berat-berat saya kerjakan di luar Ramadan gitu. Saran yang kedua, jadi sebenarnya kalau kita mau etikatnya baik, tidak akan kurang jalan, betul tidak? Saran yang kedua begini, bisa enggak? Ya jangan kemudian seluruh waktu bulan Ramadan enggak puasa lah. Nanti terus nyaurnya kapan? Dia tetap berangkat dengan makan sahur, minum yang cukup gitu. Ya Allah, bismillah. Ya, hari ini saya akan berpuasa, tapi saya tetap akan kerja, bismillah. Kalau dia memang di tengah jalan karena kerjanya berat terus gak kuat, ya sudah, dia putus puasanya. Tapi siapa tahu Allah kasih kekuatan. Jadi sebetulnya banyak jalan, banyak cara. Dan ingat loh ya, Nabi dan para sahabat dulu dalam beberapa kurun waktu pernah di bulan Ramadan berpuasa, tapi ada panggilan perang. Pernah dengar? Nah, jadi kira-kira berat mana gitu melakukan pekerjaan, katakanlah orang yang bertanya ini, dengan peperangan di zaman Nabi itu. Nabi dan para sahabat tetap puasa. Gimana coba? Ya, jadi Islam itu mudah, tapi jangan meremehkan. Jangan, istilah Jawanya, gampangke gitu ya. Gampangkan urusan gitu. Alah, besok gampang di sahur apa? Di apa namanya? Dibayar. Jangan. Gitu? Ini ada lagi, Dad. Ya. Kita tentu perlu bahagia dalam menyambut Ramadan ini. Harus. Iya, tapi kondisi pandemi ini membuat banyak pengurus masjid itu menutup, bahkan membatalkan kegiatan-kegiatan Ramadan. Nah, bagaimana menurut Ustadz menyikapi hal ini? Apakah masjid perlu melakukan sampai sejauh itu, Ustadz? Ya, ada yang ya nyampe ke saya juga, terutama di Jogja ini, Ustadz, kenapa sih di Jogja kan yang positif cuman 7 orang katanya. Bantul, maaf, kalau Jogja seberapa sekarang? 20. Kenapa sekian orang ini? Kemudian berapa juta Jogja ini? 2 jutaan ya. Kenapa 2 juta orang jadi dilarang ke masjidannya? Ya begini jawabannya, kalau itu protokol pemerintah, kita taati. Nah, dekat dan makin dekat dengan Ramadan ini mudah-mudahan ada perubahan. Tetapi pun sekali lagi, kebahagiaan dengan datangnya Ramadan itu sekali lagi jangan berkurang. Jangan berkurang gara-gara pandemi, jangan. Karena pahala-pahala, janji-janji Allah itu tetap adanya. Ya.
pandemi maupun tidak. Sekarang mau dibedakan di mananya? Di kumpulnya. Ini kita bisa kumpul di berjamaahnya, di masjidnya. Kita masih bisa melakukan itu semua dengan catatan dalam tanda petik ya. Ya silahkan catatannya ini dibuat masing-masing ya. Karena beberapa masjid sudah dicontohkan, misalnya Ustadz Jazir di Jogokarian. Beliau menetapkan protokol yang begitu ketat ya. Cuci tangan ya, kemudian dipel, kemudian jarak, kemudian apalagi dan orang tetap ke masjid. Itu yang saya maksudkan dalam tanda petik. Oh berarti melanggar, bukan melanggar, mensikapi dengan bijak. Ya. Nanti di tempat lain juga begitu. Ada yang mengatakan ini masjid hanya berlaku untuk kampung ini. Itu yang saya maksud dalam tanda petik. Atau ada yang mengatakan ya saya ke masjidnya untuk sholat ini dan ini, yang ini di rumah. Jadi semuanya masih bisa dilakukan, ya, tidak akan berkurang. Mau buka iftar, ya, buka puasa, bisa dibagi, nggak ada masalah, ya. Mau pengajian bisa online atau pakai speaker yang keras-keras, atau apapun, semuanya bisa. Mau khataman, ya bisa dengan tim, dengan Zoom. Ya, ayo khataman, yuk baca. Jadi tidak ada yang berkurang sekali lagi. Jangan sampai kebahagiaan dengan datangnya Ramadan ini berkurang sedikit pun, jangan sampai. Oke. Masih ada? Ya. Bagaimana cara kita menyikapi dan mengedukasi masyarakat yang menolak korban corona ini, Tan? Apalagi korban tersebut termasuk petugas kesehatan yang telah berkorban untuk pasien-pasiennya. Dan juga dalam waktu dekat ini kan mendekati bulan Ramadan, pasti banyak yang mudik gitu. Nah, jadi banyak kemungkinan orang-orang yang mudik itu dapat penolakan gitu dari masyarakatnya. Iya. Ya, sekali lagi inilah namanya hukumah. Hukumah artinya penguasa, pemerintah yang dialah yang menentukan. Dan kalau ada masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak taat dengan hukumah, dengan pemerintah, ya itulah yang namanya, kalau zaman dulu istilahnya main hakim sendiri. Ya. Jadi kalau ada pencuri ketangkap, dipukuli, apalagi sampai babak belur, ada yang sampai meninggal, itu contoh main hakim sendiri. Itu dosa. Itu enggak boleh. Bahkan oknumnya itu bisa dikenai pasal-pasal, bisa dikenai jerat hukum. Sama. Dalam hal ini sama. Sekarang pemerintah sudah menetapkan ini dan itu. Semua harus taat. Ya. Kalau ada yang tidak taat, itu harus ada catatan. Ya, catatan itu ya misalnya tadi itu sudah minta izin bahwa di sini begini, oh ya mengetahui siapa. Itu enggak masalah. Tapi kalau ada jenazah corona kemudian sekelompok orang menolak, menghalang-halangi, melempari batu, apa? Ini yang namanya main hakim sendiri. Ya. Jelas itu pasti unsurnya dua. Dia itu enggak paham, bodoh. Ya. Sama tadi itu, dia mau main hakim sendiri. Enggak paham, bodoh, kenapa? Iya, karena semua jenazah Covid itu sudah ditata laksanakan secara prosedural. Ya, saya ngalami sendiri di rumah sakit saya. Dia sudah di-wrapping, setelah di-wrapping di antiseptik, kemudian ini peti kayu, di antiseptik, dimasukkan, dipaku, antiseptik lagi. Semua petugas
Yang membawa itu juga sudah dengan alat pelindung diri, di antiseptik. Kendaraan yang membawa di antiseptik, langsung masuk ke kuburan, nanti di sana di antiseptik. Jadi semuanya sudah prosedural. Saya kadang-kadang ini ya agak sakit hati ya, karena banyak teman medis, para medis diperlakukan seperti itu. Gimana nurani orang itu? Atau kadang-kadang saya berpikir, coba kalau ada family kamu, saya mau bilang kalau kamu mati, saya mau nggak enak ya. Tapi kalau ada family kamu atau orang dari kampung itu, apa yang kalian lakukan? Aneh sekali. Ya, jadi mesti karena dua, tidak paham atau memang mau main hakim sendiri. Makanya pemerintah harus turun tangan, aparat keamanan harus mengamankan ini orang. Gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika kita masih punya hutang puasa saat bulan Ramadan, tetapi belum sempat menggantinya, bahkan bulan Ramadan sudah datang lagi? La haula wala quwata billah. La haula wala quwata. Itu gimana, Bang? Ya Allah ya Rahman. Sekarang saya nanya, kalau dari 30 itu utang yang wajar itu berapa? Wajar loh ya. Ya, 1-2. Nah, kan 1-2 aneh. Ya sudah, sekarang dibayar sana. Nggak usah nanya. Nggak usah nanya. Mumpung belum datang. Iya. Nggak usah nanya. Wes. Terus dibayar. terus istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Ya akhi, ya ikhwana, tolong ya semua saja ya. Jadi begitu Ramadan itu berakhir, ini pesan saya nih, ya. Bagi siapapun yang punya hutang, harusnya sesegera mungkin membayar itu hutang. Sekali lagi, wajarnya hutang itu 1-2. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak ya maksimal berapa? Ya 5-7 kan gitu. Ya tapi kalau berapa hutangnya? 20 Ustaz. Itu kan bukan utang namanya. Ya. Nah, jadi maksud saya begini. Kita selesai Ramadan itu kan masuk Syawal. Di bulan Syawal itu ada hadis, ya, man soma situn min Syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Oh. Ya, para ulama menghakimi ini adalah sunnah. Tetapi karena ini sunnah, justru kelebihannya apa? Kelebihannya yang namanya sunnah itu, kita bisa melakukannya dengan niat apapun. Contoh ya, aduh saya punya utang nih. Tadi misalnya 6 sudah. Langsung dia puasa 6 hari, utangnya lunas, terus hadis 6 hari Syawalnya pun masuk. Coba keren enggak? Gitu loh. Jadi kalau ini menjelang Ramadan, ada yang bertanya gini, lah, kalau dibikin emot gini, emot saya. Ya. Ya. Oke, ya, jadi gitu. Atau bahkan lebih keren lagi dia. Ustaz, boleh nggak saya puasa Senin Kamis di bulan Syawal, niatnya puasa Syawal, niatnya nyaur. Ya, bagus. Ya, dia biasa kalau jajan ngemplang kali ya. Enggak. Jadi niat bayar utang, niat apa. Tapi tetap enggak apa-apa. Itulah namanya sunnah. Jadi contoh ini mungkin sahabat pernah dengar hadis rakaataini min fajr, ya kan? Jadi 2 rakaat sebelum fajar. Itu apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dari dunia dan isinya. Masya Allah. Jadi orang yang tahu ini tidak akan meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Nah terus tanya, Ustaz, boleh nggak saya
ke masjid nih, saya sholat tahiyatul masjid, saya sholat qobliyah subuh, saya sholat hajat, saya sholat itu tadi, ya sudahlah, boleh. Jadi para ulama mengatakan nggak apa-apa. Jadi hadis ini sifatnya umum. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, ya sudah, seperti itu. Jadi nggak usah gusar ketika kita tinggal punya waktu sedikit sebelum muadzin qomat, kemudian kita sholat, kejar dapat 2 rakaat sebelum, nggak apa-apa, dapat itu, gitu. Nanti kan di bulan Ramadan ini ada malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, kira-kira gimana kita biar bisa tahu, atau tanda-tandanya gimana sih Pak, biar kita bisa mempersiapkan diri gitu untuk menyambut itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Jadi yang namanya Lailatul Qadar itu kita fahami lebih baik mengandung kebaikan daripada melakukan kebaikan 1000 bulan, 83 tahun. Pertanyaannya sekarang, kapan itu? Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan bisa setiap malam, sejak awal sampai akhir. Artinya bisa terjadi di malam kapanpun gitu. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan ganjil 10 hari terakhir. Ya, secara awam saya katakan ya minimal berarti kalau kita mau siap-siap ya malam ganjil di 10 hari terakhir, berarti sekitar 5 malam. Kalau mau lebih lagi supaya yakin biar saya dapat gitu, ya seluruh malam ganjil, berarti siap-siap 15 malam. Atau 15, 10 dulu, yakni yang terakhir. Terus 15, ya terus 30 sudah. Ya, karena kita semua tidak tahu kapan sebenarnya Allah berkehendak menurunkan Lailatul Qadar itu. Belum lagi nih, kalau ternyata ada perbedaan kapan mulainya Ramadan. Yang mulai sekarang 1. Yang mulai besok 1. Terus yang mulai sekarang besok genap. Yang mulai besoknya. Nah, jadi ya sudahlah, ya. Kalau kita nanti berdebat di angka, ya kita malah nggak jadi dapat jadi kita hanya terpancang di itu, ya seperti gimana ya ini, ya tahu? Saya bingung ini, ya, saya bingung. Saya sering contohkan yang tadi ke pertanyaan sebelumnya, Ustadz, yang betul itu membayar utang Ramadan dulu apa Syawal dulu, ya. Bingung dia. Nah saya bingung. Sana bilangnya utang dulu, sini bilangnya Syawal dulu. Kalau Syawal kan tinggal sebulan, kalau utang masih. Terus kamu, ya saya bingung. Tapi bingungnya sampai Syawalnya habis. Ayolah kita ibadah jangan terlalu ngitung. Bahwa ngitung itu iya, tetapi sekali lagi jangan terlalu. Terakhir, ya. Karena ini lagi pandemi juga, mungkin sekaligus closing statement. Ya. Tips sukses untuk menghadapi Ramadan di tengah-tengah pandemi ini apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tayangkan quote saya tentang Ramadan Corona. Ya. C. Khusyukkan solat-solatmu. Oke. Karena istimewa betul Ramadan itu. Ya. Kemudian O.
obrolan, omongan yang sia-sia. Jauhi. Oke? Nah, termasuk yang suka share-share postingan itu. Kalau ketemu terus kamu cekikian gitu, nggak usah di forwardnya, nggak usah di share, buang aja. Cukup sampai di tangan Anda. Oke? COR ya. Nah, rajinlah berbuat baik, berdoa, mendoakan, minta didoakan. Oh, keren toh? Berzikir. Ya. Kemudian O. Nah, O yang kedua ini saya punya istilah olahraga rumahan. Jadi ada postingan gara-gara isolasi mandiri, gara-gara lockdown terus pada gemuk semua katanya, ya. Sampai jerapah pun jadi bola katanya. Ya nggak usah begitu, karena aktivitas fisiknya berkurang, makannya juga harus dikurangi. Tapi olahraga rumahannya, saya kasih contoh, ini olahraga rumahan, ya. Ya, olahraga rumahan. Nah, ngaji Qur'annya harus khatam, N-nya. Nah, atau ngaji Jogjanya yuk dikencengin. Nah, silahkan ya. A terakhirnya adalah asupan gizi yang sehat. Nah, siapa tahu kemarin-kemarin itu justru tidak ada pandemi. Saya tanya nih mbak-mbak, ibu-ibu, budgetnya Ramadan itu belanjanya naik apa berkurang? Harusnya berkurang, wong makannya dari 2 kali menjadi dari 3 kali menjadi 2 kali. Tapi faktanya jangan-jangan kita itu kebanyakan ya beli ini beli itu, makan ini makan itu, acara ini acara itu. Ayo kita belajar untuk asupan gizi yang sehat, aktivitas-aktivitas yang betul-betul bermanfaat. Ramadan Corona. Demikian, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa menjalani Ramadan dengan ceria dan bahagia. Baik teman-teman, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Sagiran bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan sama-sama kita semua sehat semuanya. Amin. Baik teman-teman, terakhir dari saya Akhirul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.